Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mendengarkan ceramah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Hari ini saya akan memberikan ceramah yang berjudul Memperkuat Ukhuwah Islamiyah. Islam bukan hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga hubungan manusia dengan manusia itu sendiri atau hablum minan nas, khususnya persaudaraan sesama muslim atau ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa itasimu bihabli illahi jami'an wa la tafarraqu waskuru ni'matallahi alaikum iskuntum ada'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ihwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqazakum minha kazalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Ukhuwah Islamiyah adalah karunia Allah sebagai bentuk disatukannya hati umat yang beriman atau umat Islam, di mana Rasulullah mengibaratkan umat Islam ini seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuhnya juga akan merasakan hal yang sama. Ketika ukhuwah ini sering diuji dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa hal yang harus kita jaga. Yang pertama, kita harus menjaga hati dan berhusnuzon. Menjaga hati di sini adalah kita harus mempunyai prasangka yang baik kepada orang lain, menghindari rasa iri dan dengki, serta tidak membicarakan keburukan orang lain. Ketika kita berhasil melakukan ini semua, maka kita sudah memperkuat ukhuwah Islamiyah dengan sesama umat muslim yang lain. Penyakit iri, dengki, dan penyakit hati merupakan penyakit yang bisa menghancur leburkan kita sebagai umat muslim, karena di sini kita nantinya akan mudah diadu domba dengan yang lain. Kemudian ketika ada orang yang membicarakan aib atau keburukan orang lain, maka banyak orang yang akan mempercayainya. Oleh karena itu kita sebagai umat muslim janganlah seperti itu. Kita harus bisa menjaga hati dan memiliki prasangka yang baik kepada tetangga kita, kepada masyarakat pada umumnya, agar terjaga dari hal-hal yang negatif. Kemudian
Poin yang kedua adalah saling mengasihi. Rasulullah bersabda bahwa tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ketika kita bertemu dengan umat muslim yang sedang safar atau sedang dalam perjalanan, kemudian dia mengalami masalah pada kendaraannya, kita wajib membantunya, minimal dengan memberikan air minum, atau kalau tidak bisa kita harus menanyakan kendalanya apa. Karena orang yang sedang bersafar atau tengah dalam perjalanan, mereka ini membawa bekal yang sangat terbatas. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim yang baik, ketika menjumpai sesama muslim atau orang-orang yang mengalami kesusahan di jalan, sudah seharusnya kita tergerak hatinya untuk membantu dan sebagai bentuk saling mengasihi antar sesama umat. Di Indonesia sendiri banyak umat beragama lain yang memiliki konsep yang serupa, yaitu saling menolong dan saling mengasihi. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim yang sebagai mayoritas, maka kita juga harus bisa mencontohkan hal-hal yang baik kepada umat beragama yang lain maupun kepada diri kita pribadi. Kemudian poin yang ketiga, kita harus bisa saling tolong-menolong, menumbuhkan simpati dan empati, membantu yang lemah dan berbagi dalam suka maupun duka. Ketika kita menolong teman, janganlah kita meminta balas budi. Apalagi ketika kita menolong teman, kita mengharapkan imbalan baik berupa uang maupun tindakan yang sama. Karena konsep pertemanan ini adalah konsep tali erat yang ketika semakin diikat harusnya semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah antara teman, masyarakat maupun saudara seiman. Oleh karena itu, ketika kita tolong menolong, sebisa mungkin tumbuhkan rasa ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sekali lagi, tanpa mengharapkan imbalan apapun, karena nantinya buah daripada ketika kita berhasil menolong orang lain akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kemudian hari. Dan ini sudah pernah saya buktikan ketika saya menolong orang, membelikan sesuatu, dan di beberapa hari kemudian saya mendapatkan manfaat dari perbuatan saya tersebut. Di lain sisi, saya juga pernah merasakan balasan yang setimpal atas perbuatan yang pernah saya lakukan. Oleh karena itu, hal ini menjadi pembelajaran baik untuk diri saya pribadi maupun para pendengar pada umumnya. Dan terakhir, mari kita jadikan perbedaan sebagai sebuah anugerah untuk saling melengkapi dan bukan saling menghujat, karena perbedaan lahir ini harusnya malah bisa mempererat ukhuwah Islamiyah tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.